contoh ya, bagaimana orang-orang yang berada di daerah Eskimo. Iki lek wong kono ya merasakan nikmat hidup di sana, tapi lek sampean sing ning kono ya gak urip. Atau orang Eskimo di sini ya gak betah. Ya. Inilah Allah Ta'ala menciptakan alam seperti ini. Jadi yang mengherankan ya, kok ya ada Bani Adam yang nempatnya di sana. Jangankan nempatnya di sana, Ya'jud Ma'jud itu loh juga Bani Adam. Manusia Ya'jud Ma'jud itu. Jangan dikira bukan manusia. Itu dari keturunan Yafis, dari anak cucunya Nabi Nuh. Ya'jud Ma'jud, entah bagaimana bentuknya, tapi yang jelas bentuknya ada kemiripan dengan manusia, namanya manusia. Ya. Allah Ta'ala menundukkan siang dan malam untuk kita, matahari dan bulan berputar, diperuntukkan untuk kita. Ya. Ini menghitung nikmat semuanya, jadi nikmat yang besar. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sungguh putaran matahari dan bulan, pergantian siang dan malam, ini tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Wa ma dzara'akum minal ardi mukhtalifun alwanuh. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yadhakkarun. Dan begitu juga apa yang diciptakan Allah di muka bumi, yang aneka macam bentuknya, ini diciptakan juga untuk kita. Termasuk aneka macam tumbuh-tumbuhan, binatang, lautan seisinya. Madzaralkum ini mukhtalifun alwanu, yang modelnya, macamnya sangat luar biasa. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Penciptaan seperti ini, aneka macam bentuk yang berbeda-beda ini, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada aneka macam buah, warnanya sama, rasanya beda. Juga ada aneka macam binatang yang bentuknya mirip tapi juga berbeda. Ya. Wa huwal ladzi sakharal bahra ta'kulu minhu lahman thariya wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha wa tarful kama waqira filat walitabtau min fadli wa la'alakum tashkurun. Wa sakharakum, Allah menaklukkan untuk kita. Wa huwal ladzi sakharal bahra, dialah Allah yang menaklukkan lautan, ditaklukkan untuk kalian. Pengertiannya ditaklukkan untuk kalian, manusia ini diberi kemampuan menaklukkan lautan sebesar apapun. Ini diberi potensi seperti ini. Berarti kita nggak boleh sebenarnya takut dengan ombak. Ini diciptakan, kita diberi kemampuan untuk menaklukkan kok. Ditundukkan untuk kita. Dan Allah Ta'ala menciptakan lautan, ditundukkan untuk kita itu untuk apa? Litakulu minhu lahman thariya, agar kalian tuh bisa menikmati ikan-ikan segar. Silahkan kalian itu memancing ataupun mencari ikan di sana. Kali gelem budal pora, sing menang, sing iso budal dia yang dapat. Coba kekayaan laut seperti itu. Jadi pelaut-pelaut ya, itu memang ya luar biasa. Orang pinggiran, orang iku lek kadung sugih ya sugih, engko lek entek ya entek. Karena golek dhuwit penak. Jadi orang-orang pinggir laut, pesisir, orang-orang pesisir itu nek kadung panen raya, iku ya sembarangane anyar. Engko lek wis ora panen ya didoli kabeh. Digadekne didol. Wis ra mikir. Sok ya sok golek penak.
nek wong kene duwene kuwi dimimi ya. Duwene kuwi. Ya. Jadi ada murid saya itu itu spekulasinya luar biasa. Jadi punya kapal itu 7, mungkin saya sekarang 9. Per kapal itu sekitar nilai 7 berapa M. Itu ya dari Cirebon nanti ke Papua, Mupeng, itu terus langsung Jakarta. Jadi wis carinya ikan di daerah Papua sana. Terus ngguangin Jakarta. Jadi sudah peralatan komplit. Jadi sudah dikemas gitu. Ya. Jadi memang keuntungannya besar. Maka dari itu istilah di itu kan lautan itu adalah kekayaan luar biasa. Orang yang paling loman itu katakan seperti laut dalam kelomanannya. Itu orang Arab mengatakan seperti itu. Karena pemberian laut kepada kita itu luar biasa. Cuma awake dhewe ora iso paling mancing ya. Ya. Ini jadi kekayaan alam kita luar biasa. Mulai lautan yang terbentang sekian luasnya, awake dhewe gak iso menikmati, ya. Kemudian hutan yang begitu luas, awake dhewe gak iso menikmati. Terus kadang-kadang cuma kok menikmati. Kadang manggen ning perumnase tempate mung sakmono kuwi. Sing mangan sesuk gak enek. Padahal kita itu kekayaan alam seperti ini. Litakulu minhu lahman thariya wa tastakhriju minhu khilyatan talbasunaha, dan agar supaya kalian diberi kemampuan menaklukkan lautan ini, supaya kalian itu bisa mengambil perhiasan-perhiasan yang ada di tengah laut, di dalamnya laut. Bisa kalian ambil kemanfaatannya, perhiasan-perhiasan kalian jual atau kalian pakai. Talbasunaha. Ini kekayaan nikmat yang besar. Sudahkah kita mengambil kenikmatan ini dan bersyukur kepadanya? Kita diberi nikmat yang besar seperti ini. Wa taral fulka fihi mawakhir litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Dan kamu melihat beberapa perahu-perahu itu berjalan di atas laut itu ke sana kemari. Bahkan dengan menggunakan tenaga angin dari utara mestinya kan ke selatan. Angin dari utara itu perahu bisa juga jalannya ke utara. Nikmat Allah ini. Dengan nikmat Allah bisa angin dari utara tapi perahu tetap jalannya ke utara. Coba nikmatnya lautan itu, ya. Dengan adanya perahu ini, kira-kira tidak mungkin kita itu menggunakan kendaraan darat, ya. Seperti halnya perahu itu kan mampu membawa beban ribuan ton, ribuan bahkan ratusan ribu ton kuat. Itu andaikan dimot dengan tergandeng, berapa puluh ribu tergandeng, pirang dino ini justru dengan lautan luar biasa. Kita sementara masih bisa membaca, belum pernah menikmati. Apalagi kalau bicara tentang masalah kapal pesiar, itu nikmat yang sangat besar. Ini nikmat yang besar sekali sekiranya kalian itu bisa bikin kapal pesiar, ya, bisa jalan ke sana kemari. Di dalamnya ada aneka macam kenikmatan, bisa mengantarkan kita ke tanah suci, dan di dalamnya seperti di hotel, kan luar biasa. Ini nikmat yang besar.
walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Dan dulu ketika pejuang-pejuang Islam dari Pasai, Samudra Pasai, dari itu mereka memperjuangkan agama Allah. Itu mereka tuh berdagang juga di atas laut. Dulu pasar tuh di atas laut itu banyak. Modelnya pasar di atas laut. Dari berbagai daerah mangkal di laut. Jadi itu dari aneka macam perahu yang berdatangan itu semuanya bawa perdagangan. Itu zaman dulu sudah seperti ini majunya. Para pejuang-pejuang Muslim dulu kan begitu. Dari Samudra Pasai dari wala'allakum tashkurun. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah Ta'ala meletakkan di jagat ini dikasih beberapa gunung-gunung yang fungsinya supaya dijadikan sebagai pasak. Allah Ta'ala meletakkan gunung-gunung di muka bumi ini fungsinya biar menjadi pasak, menjadi patok. Rawatlah gunung-gunung ini, karena ini patok, pasak. Arti gunung itu apa toh? Arti gunung itu bukan hanya gunung yang hidup seperti Gunung Kelut, bukan hanya itu. Tanah-tanah yang bergelombang yang itu namanya gunung sekalipun tidak hidup, dirawat. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa sebelum dirubah manusia, struktur alam itu sudah jelas. Satu, Allah Ta'ala menciptakan gunung itu supaya dijadikan pasak, harus ada gunung. Wa anharo, dan ada sungai-sungai. Kemudian ada lautan-lautan. Wa subulan, ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk jalan. Ada juga tempat yang bisa digunakan untuk ladang pertanian. Ada juga tempat-tempat yang digunakan untuk perkebunan. Ya. Subulan. Wa alamat. Dan Allah Ta'ala memberikan tanda-tanda. Sebelum kita rubah alam semesta itu, masing-masing tempat itu juga ada tanda-tanda. Masing-masing daerah itu tondo-tondo nih. Daerah sini model buahnya seperti ini. Kemudian model binatangnya seperti ini. Dari negeri ke negeri itu ada jalan, sekalipun sebelum dibentuk manusia ada tempat ini jalan. Allah Ta'ala sudah menciptakan gunung, lautan, daratan, untuk ladang sawah ada jalan-jalan dan ada tanda-tanda. Sehingga dengan seperti ini, ketika manusia itu sudah penuh, di situ ada kampung-kampung, ada kota-kota, kita akhirnya bikin tanda-tanda. Kemudian dibentuklah kampung itu dibentuk, negaraku dibentuk. Ini ladang perkebunan, pertanian, perikanan, sehingga secara aturan pun ini kalau ini ladang pertanian itu tentunya tidak boleh untuk bangunan. Ini benar. Begitu juga kalau ini lautan, iku ya ora oleh di patoki reklamasi, nggak boleh. Lautan ya ben lautan. Ini. Begitu juga kalau ini gunung itu biar itu gunung karena digunakan untuk patok. Antami dabikum, agar tidak goncang jagat ini. Coba, nggak percaya toh? Quran dawuh ngeten niki. Wa alqafil ardi rawasi antami dabikum, Allah Ta'ala meletakkan di jagat ini ada gunung-gunung agar jagat itu tidak goncang. Logikanya kan ngeten. Gunung itu nek wit sing gedhi-gedhi,
udana kaya ngopo cebloke ning godhong-godhong sak akeh-akeh engko merambat teko ngisor niku dereng kathah. Nah itu melalui nanti neresep ke perut bumi niku kathah napa akar-akar air itu diserap di sana. Dengan air seperti ini dijamin air itu mesti air bersih, sehingga nggak butuh digodok, nggak butuh aqua. Ini yang asli. Niku sik piro wen jenenge zamane cilikane Pak Masud niki. Kuwi ning sawah kidul, kuwi rek jenenge ngelak ngombe ning nggek perengan ke belik, kuwi ra apa-apa. Saiki njajale kon ngombe ning parengan kono. Pilek saiki. Iki lho. Iki sik saiki. Biyen kula sik lekasan ning pondok iki. Pengajian akhir tahun ngono kaya. Enek banyu aqua banyu apa ya? Tamu-tamu iki banyu aqua glomok konggumun. Nah, tibake banyu tawa asline. Nah, saiki. Ya. Sekarang sudah ketergantungan ini loh, dan kadang-kadang sudah di samping jadi keyakinan oleh orang banyu rasanya pil, ya pilek tenan, aku semua yakini ya. Apa nek cacih sak pondok lagi bar masak, mari ngono banyune anu sumur dilebokne intip. Ngombe banyu intip seger. Tekono Pak Masud itu. Gak enak ngombe banyu intip saiki. Ya. Intip kaya apa karo. Saiki weten-weten intip lho, Gus. Jadi ini loh perubahan gak sik piro wen. Jadi saya ulangi, jadi wa alqafil ardi rawasiyah. Allah Taala meletakkan apa di jagat ini gunung-gunung gunanya untuk pasak ini. Jadi nanti air itu tersimpan di sana. Coba bayangkan, aku rasa bayang nih ya. Masa bencana ya banjir. Ku antar kampung loh Pak. Antar provinsi. Masya Allah, kaya ngopo. Berarti simpanan air kaya ngopo. Kayak kayu sing anu lho, sak beduk-beduk lho, Pak. Ya Allah. Kok enek rayap sak mono rasane. Ya Allah. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Jadi zaman biyen wa alamat termasuk tanda-tanda ya. Tanda-tanda zaman dulu kowe iki lek lunga ka ngendi ngono nggawa salak. Salak iki khusus daerah kono. Sekarang wis kok ngendi-ngendi. Ya. Jadi tumbuh-tumbuhan apapun dulu itu ada sebagai tanda-tanda. Maka ada apa istilahnya baru pergi dari mana itu bawa buah itu ono rodok enek grenge. Saiki nggawa jajan kok terus mboten gumun. Jenengan umroh kuwi lek tuku kurma teng anu tanggane sampean dhewe kena. Jan kacau lek sing ngene iki. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang-bintang kalian mendapatkan petunjuk. Itu mafhum yang asli. Dengan bintang, orang-orang yang melaut itu dia cara mencari bintang. Orang yang pergi itu juga kalau dengan bintang. Tapi kalau orang-orang ahli apa? Ini ilmu falak itu memang bintang-bintang itu dipelajari untuk aneka macam dari hasil astrologi itu macam-macam. Memang memberikan petunjuk yang macam-macam.
Tapi mempelajari ini Rasul sudah memberikan warning, tidak boleh. Itu termasuk jenis daripada ilmu nujum, ilmu perbintangan. Itu ilmu nujum itu yang dilarang oleh Rasul. Karena apa? Karena merusak iman kita terhadap qada dan qadar. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Sudah, apakah zat yang menciptakan ini semua, nikmat yang begitu banyak, sama dengan berhala yang nggak bisa apa-apa? Jadi seruannya tadi dari awal tadi kita diperintahkan untuk menauhidkan kepada Allah. Allah mengenalkan ciptaannya sebanyak seperti ini yang diungkapkan di sini. Masih banyak juga nikmat-nikmat yang tidak diungkapkan di sini. Kemudian apakah Allah yang menciptakan ini semua itu sama dengan berhala yang tidak bisa apa-apa? Tentunya kan tidak sama. Maka jagalah tauhid kita. Jangan sampai kita menyekutukan kepadanya. Afala tadzakkarun. Apakah kalian nggak mau berpikir? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian nggak bisa menghitung. Termasuk nikmat ini tadi. Mungkin tafsir sampai sekian ya. Nah, inilah. Jadi dari awal tadi bicara tentang alam semesta, isinya alam semesta, supaya kita tahu dan supaya kita menikmati ini. Menikmati dan mensyukurinya. Udah. Kita bicara tentang anal insan makhlukun mukarramun. Manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Allah menceritakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani adam, sungguh aku muliakan bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, bani Adam itu aku beri kemampuan untuk menikmati lautan dan daratan. Apakah untuk berjalan dinikmati alamnya? Kita diberikan kemampuan seperti ini. Kemudian Allah memberikan kita thayyibat. Kita diberi thayyibat yang enak, yang halal. Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah Ta'ala memberikan keutamaan mengalahkan makhluk semuanya dengan keutamaan yang sangat besar. Kata karomna bani Adam itu menyeluruh, baik mukmin ataupun non mukmin, Islam ataupun non Muslim. Ini atas nama manusia kita hendaknya memuliakan. Sehingga dalam aturan fikih itu ini juga dari Rasul. Saudara kita yang non Muslim ketika mati bagaimana? Tetap kita rawat. Sempurnanya kita mandikan, kita kafani, kita makamkan. Demi kemuliaan dia manusia, tetap dimuliakan. Tidak boleh nggak dimuliakan, dia manusia ini. Jadi Islam itu sangat memanusiakan manusia. Coba bandingkan kalau orang mati lantas dibakar, apakah nggak menghinakan ini? Ataukah orang mati dikasihkan burung seperti di Tibet? Jadi wong mati dipikul nenggak gunung sing dukur, itu kadang-kadang dipotong-potong, burung itu udah pada bertebaran. Burung pemakan bangkai, masya Allah, kejamnya. Ini karomna bani Adam, dan ini Allah mengajarkan ini dari mulai matinya Habil karena dibunuh oleh Qabil dulu. Jadi diberi contoh oleh gagak, ada gagak yang telah membunuh saudaranya, oleh gagak dipendam. Ini jadi pelajaran. Itu hadis menceritakan begitu. Artinya kita hendaknya juga kadang-kadang
mengambil pelajaran dari alam, mengambil pelajaran dari binatang. Kadang-kadang kita kalah kok dengan binatang. Contoh, sak jahat-jahate macan. Iku sause mangan mangsanya, dia kan sik tawakal. Wareg ya wis. Ben dinikmati liyane sing teko haina kan. Pan makan dimakan haina. Anjing-anjing. Anjing-anjing itu enggak enak mangan dhewe celuk-celuk kancane kuk kancane para kabeh. Awake dhewe kan kadang-kadang mangan enak ndelik dhewe. Ya. Lah, baru nanti yang akhir binatangnya walek bentuk elek cilik apa jenenge tikus. Dhek mangan keri dhewe mari ngono bareng mangan dididiri terus didelikne ning rong. Macan gak gelem delikne ning rong enggak butuh. Belajar tentang alam. Ya. Makhlukun mukarram, manusia ada makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Letak kemuliaan ini Rasul Al-Qur'an ceritakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Semakin takwa semakin mulia. Orang yang paling mulia orang yang semakin takwa. Tapi atas nama kita manusia, kita hendaknya memanusiakan manusia, menghargai. Maka etikane bahasa basi ini, Mas yo sampean kuwi kon ngene pengajian ning gene lapas umpamane. Wong penduduk lapas sih yang terhormat bapak-bapak tata. Apa bajingan-bajingan tengek ki ya tetap kita hormati kan, yang terhormat kan tetap. Karena ajaran Allah untuk karomna bani Adam, memuliakan. Kita muliakan atas nama manusianya. Yang kedua, manusia itu sudut kemuliaannya satu-satunya makhluk dihidupkan ruh. Ruh tadi sudah saya bahas sedikit, ruh itu kehidupan rohani. Ya. Jadi ketika ditiupkan roh inilah malaikat suruh sujud kepada Adam. Dan roh itu dulu sebelum kita wujud manusia sudah dikenalkan Tuhan. Ini kan mulia sekali. Jadi awake dhewe rung dadi menungso, roh kita itu sudah dikenalkan Allah. Sehingga bayi cenger bocah cilik ngoten nika, itu sebenarnya benih-benih tauhid ada. Sehingga Rasul ketika ditanya bagaimana nasibnya orang-orang musyrik ketika mati masih kecil, Rasul mengatakan hum khuddamu ahlil jannah, mereka pelayan ahli surga. Li'annahum fil misaqil awal, karena mereka itu dalam perjanjian yang pertama, perjanjian di alam roh dulu. Baru ketika dia dewasa, kok kafir, berarti dia sudah melanggar perjanjian. Dan indahnya ngeten, pertumbuhan fisik kita menunjukkan fisiknya berkembang, akalnya berkembang, rohani berkembang. Dilalah, ya, dilalah. Pertumbuhan nalar kita, nek umur sakmene balik niku nalar nggih anu. Enek nalare kan muncul. Lah Rasul mengajarkan mulai sinut tamyiz, umur tamyiz itu sudah harus ada pendidikan. Umur berapa? Sekitar 5-6 tahun. Umur tamyiz. Nah, harus dikenalkan Allah, dikenalkan kitabullah, ya. Kemudian yang ketiga, manusia dimuliakan oleh Allah. Ini satu-satunya makhluk yang menanggung beban amanah. Amanah itu yang ditugasi manusia. Allah menguji makhluk-makhluk yang lain. Allah menceritakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dzuluman jahula. Aku tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, enggak ada yang berani menerima. Tapi manusia yang berani menerima. Innahu kana dzuluman jahula,
sungguh manusia itu zalim, bodoh. Artinya mengkritik wong-wong sing wani-wani nampa amanah iku wong goblok. Abot lho amanah kuwi. Yang ketiga, manusia dimuliakan Allah karena apa? Kita ditugasi menjadi khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kemuliaan manusia seperti ini. Jadi maka dari itu jagat raya seisinya ini diperuntukkan untuk manusia, itu supaya manusia itu tidak hanya menikmati dan merusak, tapi kita diperintahkan untuk menikmati tapi membangun. Menikmati dan membangun. Ibarat ini contoh kecil. Sampean kuwi oleh warisan kok ngene mbahmu. Warisan kok ngene mbahmu iku mbok gawe apa? Ini titipan. Warisan ini titipan, silahkan kalian tuh menikmati hasilnya. Nek perlu sebagian hasil itu disimpan untuk anak cucu. Apa warisannya penake didol? Dia tuku mobil, nggih bangun omah. Iki ora mikir anak putu. Diwarisi gunung-gunung didoseri. Enggak mikir anak putu. Maka tugas kita manusia menjadi khalifah di muka bumi untuk menanggung beban amanah ini. Ada tugas apa? Ada tugas istiqmarul ardi wa khirasatiha, tugas menciptakan kemakmuran jagat dan menjaganya, merawatnya. Jadi menciptakan kemakmuran dan membangun peradaban, kuwi sing disuarakan NU 100 tahun NU kok malah gledek rebutan tambang. Itu peradaban model apa? Coba terkait tadi wa alqafil adhirawasiya antamitabikum. Di samping gunung itu fungsinya seperti ini dan tumbuh-tumbuhannya. Dalam bahasa anu kan tumbuh-tumbuhan di gunung apa termasuk hutan-hutan itu. Ini kan hakikatnya adalah paru-parunya jagat. Butuh paru-paru. Jangan hitung, wong sing uripe ning kutha, kuwi umure enggak enek sing iso dawa. Tapi wong sing